Halo saudaraku semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam Renungan Harian Kristen. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar menghayati dengan baik bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Baiklah, sebelum kita belajar bersama-sama, terlebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, agar apa yang kita dengarkan, kita renungkan, tentu boleh kita dengarkan dan renungkan sesuai dengan kehendak Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kembali lagi kami bersama-sama Tuhan, dengan channel Wong GKJW, sujud kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, atas segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu yang senantiasa sudah kami terima. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, merenungkannya dari firman-Mu dengan baik, yang bacaan pada saat ini terambil dari perjanjian baru, yaitu dari Matius 6 ayat 33. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, agar kami mampu merenungkan firman-Mu dengan baik, bahkan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau berkati Tuhan semua pemirsa yang mendengarkan channelnya Wong GKJW ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi tema renungan pada saat ini. Temanya renungan pada saat ini yaitu kami beri tema. Saya ulangi, tema renungan kita pada saat ini yaitu bertemakan hidup yang diberkati, bukan sekedar kaya. Saya ulangi, hidup yang diberkati bukan sekedar menjadi kaya, tetapi hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Hidup yang diberkati bukan sekadar kaya, akan tetapi hidup senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saat ini sedang berada, kalau kita rasakan dalam hidup ini, hiruk pikuknya dunia ini, setiap hari, setiap saat, manusia senantiasa bekerja keras, banting tulang, bekerja keras sekuat tenaga, memikirkan masa depan, memikirkan beban hidup, memikirkan tanggung jawab yang harus dipikirkan dan harus dikerjakan. Manusia tidak bisa lepas dari segala persoalan yang memang harus dihadapi selama masih tinggal di dunia ini. Dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi kaya. Dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi orang yang dalam kategori sukses. Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang orang beranggapan bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang kaya raya. Orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mempunyai pangkat dan derajat. Orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mempunyai banyak uang. Kadang kita salah mengartikan arti dari sebuah berkat. Kadang kita salah memaknai arti dari sebuah berkat sehingga kita tidak jarang bahwa apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, uang yang kita miliki justru kadang-kadang menjadi beban dalam kehidupan kita. Kalau ini yang terjadi, apa yang keliru dalam hidup ini? Pertanyaannya sekarang, kalau memang harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, pangkat yang kita miliki itu pada akhirnya menjadi beban dalam kehidupan kita, itu nyata. Karena tidak sedikit orang-orang yang merasa mempunyai banyak harta benda, tidak sedikit orang yang mempunyai jabatan tinggi, tidak sedikit orang yang mempunyai uang tetapi hidupnya merasa kosong, tidak menemukan kedamaian, hidupnya gelisah,
Ada rasa kekhawatiran. Khawatir uangnya hilang, khawatir pangkat dan derajatnya hilang, khawatir harta bendanya menyusut. Banyak kekhawatiran, tidak sedikit orang-orang yang seperti itu yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Ini berarti ada yang keliru. Banyak orang yang mengutamakan harta benda, banyak orang yang mengutamakan uang, tetapi dia melupakan Tuhan. Tuhan dijadikan nomor sekian. Padahal dalam bacaan kita pada saat ini di dalam Matius 6 ayat 33 berkata demikian Bapak dan Ibu. Saya bacakan Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini menyatakan, saudara dikasih Tuhan, bahwa yang utama dalam hidup ini bukan harta dan benda. Yang utama dalam hidup ini bukan uang. Yang utama dalam hidup ini bukan pangkat dan derajat. Yang utama dalam hidup ini, yang sesuai firman Tuhan, yaitu utamakan Tuhan dari segala kepentingan. Ini berarti kita ini harus mengutamakan Tuhan sebelum kita bekerja keras. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Baru semua ditambahkan. Ini firman Tuhan mengatakan demikian, saudara kasih Tuhan. Kalau kita rasakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada siapapun yang percaya kepadanya. Kalau di dalam hidupnya mengutamakan Tuhan, di dalam hidupnya menomorsatukan Tuhan dalam segala kepentingan, semua akan ditambahkan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang yakin kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mengutamakan Yesus dalam kehidupannya. Bukan hanya harta dan benda yang ditambahkan. Dia diberi kekuatan dalam menghadapi segala persoalan. Dikala dia lemah, karena dia percaya Tuhan, mengutamakan Tuhan, diberi kekuatan. Bagi siapa yang percaya dan mengandalkan Tuhan, akan diberikan suatu kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Bukan hanya itu, Tuhan berjanji akan memenuhi segala kebutuhan jasmaninya selama mengutamakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen bukan berarti harta dan benda tidak penting. Sebagai orang yang percaya pada Yesus bukan berarti uang itu tidak penting. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus bukan berarti pangkat dan derajat itu tidak penting. Itu semua penting. Dan itu semua akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita kalau kita percaya dan mengutamakan Tuhan. Itu semua akan ditambahkan. Kedamaian, kesejahteraan ditambahkan dalam kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan mengajak kita menyerahkan segala persoalan hidup kita hanya di tangan Tuhan. Sekarang saudara kasih itu, marilah kita jujur dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita jujur pada diri kita sendiri. Sudahkah Tuhan kita Yesus Kristus kita nomor satukan dalam hidup ini? Sudahkah Tuhan Yesus Kristus kita kedepankan dalam setiap langkah kita sebelum kita mengambil tindakan? Atau justru kita percaya kepada uang kita? Atau justru kita mengandalkan pangkat dan derajat kita dalam mengambil sebuah keputusan? Atau justru kita mengandalkan harta benda yang kita miliki dalam menghadapi segala kenyataan hidup, dan Tuhan menjadi nomor sekian? Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Yang jelas Tuhan berjanji, dikala kita bersama-sama mencari kerajaan Allah, dikala hidup kita mengutamakan Tuhan, semua kebutuhan kita akan ditambahkan.
Kiranya sedikit firman Tuhan ini boleh menjadi inspirasi buat kita. Dan kita melangkah, menapai hidup dan kehidupan di dunia ini. Agar kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Agar kita lebih tenang dan damai dengan berkelimpahan berkat-berkat Tuhan. Itu harapan Tuhan. Oleh karena itu, jadikan yang terutama Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Yakinlah, saat ini Tuhan memberkati kita. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pandang bahwa renungan yang kita rasakan saat ini berguna buat kehidupan kita, mari kita share, kita bagi ke teman-teman kita, handetolan kita, agar mereka semua bisa mendengarkan firman Tuhan dan semuanya boleh terberkati. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita, saat ini sampai Maranatha. Amin.